Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli abdin minal awali mutahami ya rabbi bil mustafa salim maqasidana wa bilana Muhammad ya wasi'al karami. Syai'un al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus tasi'atu wal ishruna. Maqalah yang ke-29. Qala Asyibli. Asyibli berkata, idza aradta antas ta'nisa billahi ayyaskuna qalbuka alallahi fala yanfiru minhu. Ke-29 ini judulnya senang kepada Allah dan tidak senang kepada diri sendiri. Kalau Anda senang kepada Allah, maka harus putuskan terhadap diri sendiri. Anda tidak punya diri lagi sudah. Tinggal kepala tok. Ya, kalau Anda senang kepada Allah, putuskan senangmu kepada diri sendiri. Oh, pada senang dari sini diputuskan. Betapa perihnya itu. Berkata sapa Asyibli, idza aradta antas ta'nisa billah, apabila kamu mencintai Allah, diam bersama Allah, hatimu terpaut kepada Allah, wala tanfiru minhu, maka seharusnya fastauhish min nafsika, putuskan terhadap dirimu sendiri. Fastauhish, maka putuskan, renggangkan terhadap dirimu sendiri, seolah-olah Anda tidak ada. Makanya Syekh Siti Jenar ketika dipanggil oleh Sunan Kalijaga, wahai Syekh Siti Jenar, keluarlah. Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah di sini. Wahai Allah, keluarlah kalian. Allah tidak ada, yang ada adalah Syekh Siti Jenar di sini. Wahai Syekh Siti Jenar dan Allah, keluarlah kalian. Nah, jadi satu orang dua. Wahai Syekh Siti Jenar dan Allah, keluarlah kalian. Akhirnya keluarlah Syekh Siti Jenar. Jadi dua. Jadi kalau kalian nanti mencintai Allah, maka hilangkan perasaanmu terhadap dirimu sendiri. Wanita Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah juga menghilangkan diri sendiri. Apa katanya? Andaikan aku masuk neraka,
Aku senang kalau Allah yang mengendaki. Jadi aku andaikan masuk neraka, aku senang kalau yang mengendaki adalah Allah. Tapi yang kutuju bukan neraka, bukan surga, tapi yang kutuju adalah Allah. Nah, betul kan? Aku tidak siapa-siapa, yang kutuju adalah Engkau. Kalau mencintai seseorang itu, aku tidak siapa-siapa, yang kutuju adalah Anda. Nah, begitu manisnya Allah itu, begitu lezatnya Allah itu, begitu nikmatnya bersama Allah itu. Fakta mawaddati nafsika, maka putuskan kecintaanmu terhadap dirimu, kepada dirimu kamu putuskan. Suila Syibli ba'da mautihi, maka ditanya Syibli setelah matinya Syibli, an halihi fil manami, dalam keadaannya fil manami, dalam tidur. Ketika tidur seseorang bermimpi tentang Syibli. Qala Allah, berfirman sapa Allah, bertanya sapa Allah, li kepadaku, ya Aba Bakrin, wahai Aba Bakrin. Aba Bakrin adalah Asyibli. Aba Bakrin adalah Syibli. Atatri bima ghafartu laka, apa kau tahu dengan apa aku memaafkanmu? Nah, apakah kau tahu dengan apa aku memaafkanmu? Qultu, bisolihi amali, dengan kesolehan amalku tentu saja. Qala la, tidak, kata Allah. La, kata Allah, tidak. Qultu bi ikhlasi ubudiyati, kalau demikian dengan keikhlasan ibadahku. Qala Allah, tidak. Allah jawab tidak. Qultu bi haji wa shaumi, dengan hajiku dan puasaku, wa sholati dan sholatku. Qala la, tidak. Kata Allah selalu tidak. Qultu bi hijrati sholihina wa li talabil ilmi, kalau dengan kesolehanku dan nuntutkan ilmu. Qala, jawab Allah, tidak. Qultu ilahi fabima, wahai Tuhanku, dengan apa engkau maafkanku? Qala ta'ala, atadhkuru hina kunta tamshi fi darbin Baghdadin wajata hirratan saghiratan, tidakkah kau ingat ketika kau berjalan di tengah kota Baghdad, fawajatta hirratan, kamu jumpai seekor kucing, saghiratan yang kecil, qad afwa, kemudian sangat lemah kucing tadi. Kucing kecil sangat lemah. Al-bardu, sangat dingin. Wa yatanzawi min syiddatihi, kemudian kamu tolong dia karena saking dinginnya tadi. Fa'aghataha rahmatan laha, kemudian kamu ambil dan kasih sayang kepada hirud, kepada kucing. Wa adkhaltaha fi farwin, kemudian kamu masukkan ke dalam jasmu. Farwin itu jas yang tebal itu, yang panjang. Kana alaika, kana alaika atasmu, wiqayatan laha, fakultu na'am, ya aku ingat itu. Aku ambil kucing kecil, kurus, dinginan dia, aku ambil kemudian aku bungkus dengan jasku. Na'am. Faqala ta'ala, maka bersabda, berfirman sallallahu ta'ala, birahmatika latilkal hirrah, itu artinya kasih sayangmu kepada kucing kecil tadi, rahimtuka, maka aku memaafkanmu. Itu perkara kucing. Oleh karena itu kalau ada binatang kecil, jangan kamu sia-siakan, tolong dia. Itu makhluk Tuhan. Nah, kesimpulannya begini, kita membantu makhluk Allah
itu jauh lebih besar pahalanya dan Allah meridhoi kita. Kita membantu makhluk Allah itu berarti kita mendapat ridha Allah. Anda ingin ridha Allah? Anda ingin ridha Allah? Bantulah makhluk yang sengsara. Tapi jangan berbahaya loh. Aneh ulo sih itu berbahaya. Artinya makhluk kecil yang tak berdaya, tidak punya kekuasaan apapun, kedinginan bawahnya kamu ambil dia. Itu adalah ridhonya Allah. Ridhonya Allah begitu rupa. Oleh karena itu beramal menolong orang lain jauh lebih besar pahalanya dibandingkan Anda sholat berapa ratus rakaat. Sekali lagi, saya ulang. Anda membantu orang lain jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan ratusan rakaat Anda sholat. Itu. Jadi membantu makhluk lain itu besar pahalanya. Oleh karena itu tumbuhkan rasa kasih sayang dalam diri Anda. Tumbuhkan rasa kasih sayang pada diri Anda untuk bisa membantu makhluk lain. Mudah-mudahan kita bisa melakukan. Allahumma amin. Al-maqalatus salasun. Makalah yang ke-30. Manisnya dekat dengan Allah dan pahitnya putus hubungan. 30 ini manisnya dekat dengan Allah dan pahitnya hubungan. Qala Asy-Syibli, "Lau dzuktum halawatal huslah." Lau dzuktum, sekiranya kalian ngimpi halawatal huslah, betapa manisnya hubungan dengan Allah, ay qurbi, au dekat ma'allah ta'ala, bersama Allah ta'ala, la'araftum, maka kamu tahu miraratal qati'ah, betapa perihnya putus kepada Allah. Kalau hubungan kita bagus kepada Allah, begitu manisnya, maka putus sudah betapa perihnya. Al-bu'di anhu ta'ala, yaitu menjauhkan diri dari Allah ta'ala. Fa innahu azabun azim, itu adalah azab yang agung inda ahlillahi ta'ala, di sisi keluarga Allah ta'ala. Wa kana min du'aihi, dan ada doanya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni ladzatin nadari ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik. Ya Allah, berilah aku rezeki lezatnya melihat wajahmu al-karim yang mulia, wasyauqi, dan rindu ila liqa'ika, ketemu denganmu. Ini kalau orang sudah jatuh cinta kepada Allah, Allahumma rzuqni ladzatan nadhara ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik. Ya Allah, aku beri rezeki ladzatal nadhari, lazatnya nadhari, memandang, ila wajhikal karim, ke wajahmu yang mulia, wasyauqi ila liqa'ik, dan rindu kepadamu, rindu berjumpa padamu. Ini doanya Asy-Syibli ketika doa Rasulullah ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita baca. Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ika. Allahumma rzuqni
ladzatan nadoro ladzatan nadori ila wajhikal karim wasyauqi ila liqaika Allahumma rzuqni ladzatan nadori ila wajhikal karim wasyauqi ila liqaika Allahumma rzuqni ladzatan nadori ila wajhikal karim wasyauqi ila liqaika Allahumma rzuqni ladzatan nadori ila wajhikal karim wasyauqi ila liqaika. Itu kalau rindu kepada Allah. Kalian pernah rindu kepada Allah? Kalau Anda rindu pada Allah, baca itu. Allahumma rzuqni ladzatin nadari ila wajhikal karim wasyauqi ila liqaik. Syauq itu rindu, sangat ingin ketemu dengan Allah. Allahumma rzuqni ladzatin nadari ila wajhikal karim wasyauqi ila liqaika. Itu adalah doanya Rasulullah ketika Rasulullah kangen betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin ketemu. Loh, apa Rasulullah pernah ketemu dengan Allah? Pernah ketemu. Kapan? Di Sidratul Muntaha. Langsung dialog. Ketika Rasulullah bilang at-tahiyatul sholawat. Nah itu Allah menjawab. Langsung Allah menjawab. Itu senangnya luar biasa. Senang luar biasa. Ketemu Allah, senangnya luar biasa. Assalamualaikum ayyuhan nabi, selamat sejahtera atasmu wahai nabi. Gitu. Luar biasa, senangnya luar biasa saat itu. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, dan barokah untukmu wahai nabiku, kekasihku. Kemudian Rasulullah jawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Engkau ucapkan sejahtera untukku ya Allah. Jangan hanya untukku, tapi umatmu yang soleh-soleh di bumi sana menunggu juga. Itu artinya Rasulullah tidak egois. Kalau kamu sedang ketemu kekasih kan egois, tidak boleh orang tahu. Rasulullah tidak egois. Nah itu wasyauqi ila liqaik. Ini bab yang 2 nasihat. Nanti ini bisa kalian untuk ceramah, untuk kultum, untuk macam-macam lah. Kalau waktunya pendek cukup 2 nasihat saja ini. Kau baca Allahumma rzuqni ladzatin nadari ila wajhikal karim wasyauqi ila liqaika. Nah, itu adalah pendek sekali, kamu jelaskan isinya, selesai sekian, selesai. Jadi kultumnya memang betul-betul kultum atau kul 5 kuliah 5 menit atau kuliah 7 menit. Ya, ini bisa kalian gunakan untuk kuliah 7 menit. Ada kuliah 7 menit? Ada kultum enggak kalian? Ada ya? Habis sholat 5 waktu, kemudian berdiri sebentar, kultum. Di laki-laki itu ada kultum. Kalau saya sholat kultum, saya ambilkan dari sini aja. Pendek-pendek saja, tidak sampai panjang. Pendek saja. Tapi betul-betul mengena. Al-babus sulasiyu, bab yang 3 nasihat. Wa fi ing dalam 3 nasihat ini khamsun wa khamsuna 55 mau'idatan nasihat, sab'atun
akhbarun 7 hadis, wal baqi atharun, lebihnya adalah asar. Nah itu, ini nanti akan terdapat 55 nasihat, 1 sampai 55. Yang 7 adalah hadis Nabi, selebihnya adalah asar sahabat. Maqalatul ula, makalah yang pertama. Makalah yang pertama ini judulnya adalah mengeluh. Mengeluh susah duniawi, merendah diri kepada orang kaya. Mengeluh susah duniawi, merendah diri kepada orang kaya. Itu judulnya. Boleh enggak mengeluh? Kita lihat. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annau sesungguhnya Nabi. Qala dawuh sapa Nabi, man asbaha wa huwa yashku di qal ma'ashi ka'annama yashku rabbahu. Man asbaha, barang siapa di pagi hari, wa huwa yashku, dan dia mengadukan di qal ma'ashi, sempitnya ekonomi mereka, faka'annama yashku rabbahu, ia sama dengan mengadukan Allah kepada orang lain. Jadi kalau Anda mengeluh soal dunia kepada orang lain, A kepada B, berarti sama dengan Anda mengadukan Allah kepada B. Oleh karena itu, mengeluh adalah boleh enggak? Tidak boleh mengeluh. Orang saja wis nanti kalau lama bisa. Bisa itu karena biasa. Karena terbiasa menjadi bisa itu. Ya, bukan itu. Karena terbiasa menjadi bisa. Makanya saya pagi-pagi jangan ngeluh. Ai fi waktu subah. Asbah adalah masuk pada waktu subuh. Pagi-pagi betul, tangi gitu. Biasanya ngolet. Ya, kalian bangun ngolet ya. Aduh, ya Allah. Nah, ya Allah. Aduh, loro kabeh. Mengeluh kan enggak? Panggil aja ya Allah. Mengeluhlah tapi kepada Allah. Boleh Anda mengeluh tapi kepada Allah. Ya Allah. Kertek, aduh. Kertek, aduh semua. Enggak ada yang alhamdulillah ya. Nah, ini itu ketika kita bangun langsung gini. Wa yashku, kemudian kalian mengadu ilan nasi kepada manusia. Soal apa? Di qal ma'ashi ka'annama yashku rabbahu. Sempitnya ma'ashi kehidupan. Faka'annama seolah-olah yashku rabbahu, kau mengadukan Tuhan kepada yang lain. Nah itu. Jadi tolong jangan sekali-sekali biasakan ya, ini biasa, karena kebiasaan saja ini. Kebiasaan, maka biasakan yang baik. Biasakan jangan mengeluh kepada sesama. Mengeluhlah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah. Ini kebiasaan. Baiklah, nanti pagi kamu lihat, atau pas sahur itu, bangun langsung mengeluh itu. Aduh, loro kabeh. Sakit semua. Kalau Anda mengeluhnya kepada sama manusia, berarti Anda yashku ilan nas. Wasyikayatu la taliku illa ilallah. Maka mengadulah, la taliku, yang berhubungan, illa ilallah, kecuali kepada Allah.
Fa inna min jumlatid du'a. Ini karena termasuk doa. Lihat ya. Ingat baik-baik. Begitu Anda bangun tidur dan Anda sambil ngomong mulutmu, itu doa. Doa yang mustajabah. Paham ya? Ingat baik-baik. Anda mengeluh pada pagi hari, itu doa. Aduh, itu doa. Masa kamu doa begitu ya? Allah ya Allah, gitu. Allah saja yang kamu sebutkan. Ojo aduh tok. Aduh ya Allah, gitu. Itu berarti mengadu pada Allah. Tapi kalau aduh, berarti Anda doa Anda itu. Ini. Jadi itu doa. Amma syikayatu ilan nas. Adapun pengaduanmu kepada manusia wa yamin alamati adamir ridho, berarti kamu alamat tidak ridho bi kismatillahi taala, dengan bagian Allah taala. Begitu kalian mengadu kepada sama manusia, berarti Anda tidak ridho dengan pembagian qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu qadar? Tahu qadar? Qadar adalah sesuatu yang telah terjadi. Qada belum terjadi. Jadi qada belum terjadi berarti aku tidak tahu. Qadar telah terjadi, apa boleh buat gitu loh. Itu qadar dan qadar. Qada sesuatu yang belum terjadi, aku tidak tahu. Qadar sesuatu telah terjadi berarti apa boleh buat. Begitulah terjadinya. Paham ya? Qada adalah sesuatu yang belum terjadi. Qadar adalah sesuatu yang telah terjadi. Nah, tidak bisa kalian lawan itu. Qada tidak bisa karena belum tahu. Qadar tidak bisa karena telah terjadi. Itu namanya qada, qadarnya Allah. Lau kama ruyan Abdullah Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala alimukal kalimatil lati takallama biha Musa alaihi salam. Tidakkah kau ingat aku ajarkan tentang kalimat yang dibaca Musa alaihi salam? Apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita? Jawazal bahra, ketika melewati laut yang dibelah oleh tongkatnya itu. Mim Bani Israel, dari Bani Israel. Qulna bala ya Rasulullah, ingat kami ingat kalau gitu ya Rasulullah. Qala qulu, ucapkanlah. Ini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita baca bersama. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ingat, doa yang dimulai dengan alhamdu tidak akan pernah diabaikan oleh Allah. Allah selalu mendengarkan apa doa, selalu mendengarkan dan merespon doa yang dimulai dengan alhamdu. Apa dalilnya? Sami Allahu liman hamidah. Sami'a mendengar, liman bagi orang yang mengucapkan alhamdulillah. Orang yang baru saja mengucapkan alhamdulillah pasti didengar oleh Allah dan direspon oleh Allah, didengarkan oleh Allah. Makanya Allahumma lakal hamdu. Pakai hamdan, no? Hanya kepadamu ya Allah aku memuji. Walaikal mustaka, dan hanya kepadamu Allah aku mengadu. Wa antal musta'an, dan engkaulah yang maha penolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada kekuatan wala quwata, dan tidak kekuatan illa billah, kecuali dari Allah al aliyyil azim, yang maha tinggi dan maha agung. Ya, hafalkan itu. Kamu doa setiap hari sekali lah. Kalau sudah hafal nanti terus. Qalal A'mash, berkata sapa A'mash, fama taraktuhunna, apa yang kutinggalkannya, min mundu sami'tuhunna min Syaqiqil Asadi, dari Syaqiq al-Asadi al-Kufi, fi wa huwa an Abdillah radhiyallahu anhu qala al-A'mash atani atin fil manami, datang kepadaku dalam tidurku. Faqala ya Sulaiman, wahai Sulaiman, zid fi hadil kalimat, tambahkan itu kalimat, kependekan itu. Wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka salaha amrina kullahu. Tambahnya ini, wa na'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Kalau terjadi kerusakan, terlanjur rusak dalam dirimu, ini tambahkan, wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Tolonglah aku ya Allah terhadap keseluruhan kerusakan-kerusakanku ini. Wa nas'aluka, aku mohon padamu, salaha amrina, kebagusan semua perkaraku semuanya. Nah, itu tambahannya kalau Anda ingin nambahkan. Wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Betul ya? Enggak apa-apa. Itu seragam tuh nanti hujan. Hujan dapat. Waman asbaha, dan barang siapa pagi-pagi, aidakhala fi sobahi, yaitu masuk dalam pagi hari, li umri dunya khazinan, dalam perkara dunia khazinan, tumpuan, faqad asbaha sahiton, maka pagi-pagi jangan marah. Alallahi, kepada Allah. Pagi-pagi jangan marah kepada Allah. Kalau kalian mengeluh karena yang lain, sebutan yang lain, maka berarti marah kepada Allah. Makna adalah man khazina ala umri dunya, barang siapa mengumpulkan perkara dunia, faqad ghadiba 'ala Allah, maka berarti dia telah marah kepada Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan, lam yardo bi qada'illah, Anda tidak ridho dengan qada'nya Allah, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar atas balakku, walam yu'min bi qadarihi, dan tidak beriman kepada qadarku. Li'anna kullama waqa'a fid dunya, sesungguhnya tiap-tiap yang jatuh di dunia, semua perkara,
Semua perkara di dunia ini wa huwa biqada'illahi ta'ala wa qadrihi. Ingat, semua kejadian di muka bumi ini adalah qadanya Allah dan takdirnya Allah. Kalian sekarang di sini adalah qadanya Allah dan takdirnya Allah. Yang sudah terjadi berarti takdirnya Allah. Yang belum terjadi qadanya Allah. Jadi kalian semua di sini adalah takdirnya Allah. Sudah terjadi tak? Kalian di sini semuanya adalah takdirnya Allah. Wa man tawadda'a li ghinahu. Barang siapa meletakkan orang kaya li ghinahu karena kekayaannya, faqad dhaba thulutsa dinihi, maka sebenarnya dia adalah telah kehilangan thulutsa dinihi, sepertiga agamanya. Oleh karena itu kepada orang kaya biasa-biasa saja. Jangan kamu agungkan orang kaya itu. Sebab kalau kamu mengabdi kepada orang kaya, mengagung-agungkan orang sugih, berarti kehilangan sepertiga agama Anda. Agama Anda digerogoti oleh orang kaya itu sepertiganya. Li'anna syari'ata, sesungguhnya syariat, ayyakuna ta'dhimun nas, tidak menghormati kepada manusia, li ajli solahi, karena kebagusannya, wali ajli ilmihi, tetapi karena ilmunya, dunat ta'zim, bukan karena keagungan, li ajli malihi, bukan karena harta bendanya. Fa innaman akraman, sesungguhnya orang mulia, mala ahanal ilma, karena harta ahana, maka hina ilma wassolaha, dan orang yang soleh. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, Quddisa sirruhu, suci. Quddisa itu suci. Qaddasallah berarti Allah menyucikan. Orang ikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa jawabnya? Qaddasallahu. Qaddasallahu. Lihat kalau orang membaca apa namanya? Ceritanya Syekh Abdul Qadir itu manaqib. Kalau orang baca manaqib itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu taala. Sungguh mensucikan Allah taala kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tak ceritakan sedikit Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dikit aja. Sampai banyak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya kesaktian di manaqib itu, di manaqib itu. Aku mengutip di manaqib ya, bukan karena apa, tapi mengutip di manaqib. Ketika Syekh Abdul Qadir akan makan, dihidangkan nasi dengan ayam panggang. Santrinya banyak, dimakan sendiri. Kemudian tulangnya di situ, kembali lagi. Jadi ayam panggangnya kembali lagi, utuh lagi. Nah, siapa mau makan ini silakan. Nah, kemudian ada yang berani ambil ayamnya, dimakan habis, kemudian letakkan sini tulangnya letakkan situ, kembali ke situ. Jadi ayam itu berkali-kali kembali utuh, dimakan sendiri, kemudian tulangnya itu diginikan, utuh lagi, kembali lagi. Santrinya makan, tulangnya dikumpulkan, diginikan lagi, kembali lagi dia. Wah, itu kalau di pondok lumayan gitu ya. Ayam panggang, makan, dilus-lus gini, seret, kembali lagi. Siapa makan, silakan makan. Jangan dibuang tulangnya. Tulang kumpulkan lagi. Sudah kumpulkan, siang makan lagi, kembali lagi. Loh, lumayan. Itu kalau di pondok, waduh ini bisa jadi ilmu yang rebutan itu. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa sirruhu, suci rahasianya. La budda likulli mu'minin, seharusnya ora kena ora, la budda tidak apa? La budda itu ora kena ora. Apa bahasa Indonesianya apa? Ora kena ora. Hah? Wajib ya, wajib itu aja. Kalau kita wajib itu aja. Ora kena ora. La budda namanya. La budda ora kena ora. Tiap-tiap mukmin fi sairi ahwalihi, dalam semua kegiatan orang mukmin, min salati asya, ketiga min salasati asya amrun yamtathiluhu, tiga macam pembagian. Setiap orang mukmin dibagi kepada tiga perbuatannya. Wa nahyun yajtanibuhu wa qadarun yarda bihi fa aqalla halatil mukmin. Wa nahyun, larangan, yahtanibuhu wa qadarun yarda, larangan menjauhkan qadar yang diridhoi Allah SWT. Fa aqalla, paling sedikit, halatil mukmin, keadaannya orang mukmin, la yahlu fiha, tidak sepi dari ketiga tadi, min ahadin, dari salah satu hadhil asya'i as-salas, salah satu dari tiga. Yang pertama adalah jangan kamu tinggalkan qadarnya Allah itu. Ambil saja qadarnya Allah itu. Itu berarti haliah yang pertama. Fayam bagi syogianya lahu ayyul zima hammaha, syoganya baginya ayyul zama wajib hammaha, cita-citanya qalbuhu, hatinya, wa yuhaddisa biha nafsahu. Yang kedua adalah hammaha, cita-citanya cita-cita hatinya, wa yuhaddisa, dan cerita dari dirinya sendiri, wa ya'khudul hawarihabiha fi sair ahwalihi, mengambil dari anggota jawarih, wa ya'khudha jawariha, anggota biha kelawan nafsahu fi sair ahwalihi, dari semua kegiatannya. Ini kedua dan ketiga. Mana yang utama tadi? Ya jatanibu wa qatrun yarda bihi fa qalla halatil mu'min. Yang kedua, la yahlu fiya min ahadin hadhil asya'i. Yang ketiga, fayam bagi lahu ayyul zima fahama qalbu wa yuhadditha biha nafsahu wa yaqudha jawariha biha fi sairi ahwalihi. Itu tiga pembagian keadaan manusia. Manusia dibagi tiga keadaannya. Yang pertama, ridholah dengan takdirnya Allah. Pasti terjadi dalam diri kita, pasti terjadi, maka ridhokan saja. Dan jangan disepikan diri ini, jangan sepi diri ini dengan sesuatu yang pasti ada. Yang ketiga, syogianya hati kita bercerita tentang diri kita dan mengambil anggota badan kita seluruhnya adalah ikut campur, sehingga nanti di akhirat kalian akan ditanya. Sekarang sudah mulai toh, mulut tidak menjawab. Apa yang menjawab? Nah, jempolan dan jari. Sekarang yang menjawab cukup jempolan. Dibisu orang di mana-mana dijawab jempolan. Nah, mulut tidak ngomong lagi. Yang ngomong adalah jari-jari. Jawabnya lewat WA dulu. Nah, kita tidak jawab. Yang jawab jari-jari. Dari mana saja jawabnya jari-jari tadi. Nah, itu yang terjadi.
Yang kedua, al-maqalatus saniyatu. Makalah yang kedua dari 3 nasihat. 3 nasihat makalah yang kedua. An Abi Bakr Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Salatun la tutraku bi salatin. 3 tidak dapat ditinggalkan dengan 3 yang lain. 3 tidak dapat ditinggalkan dengan 3 yang lain. Salatu khisolin, salah satu khisolin, 3 macam la yutlabu bi salasati asya'a, 3 macam tidak dapat dicari kecuali dengan 3 yang lain. 3 macam, 3 persoalan tidak dapat dituntut kecuali dengan 3 persoalan. Yang pertama, al-ghina bil muna. Sogeh dengan hayalan. Tidak bisa itu. Sogeh dengan hayal. Kalian boleh menjadi jutawan dengan hayalanmu. Itu tidak mengganggu orang lain dan tidak berbahaya. Ya. Sogeh tapi dengan hayalanmu. Kamu hayal punya pesawat dewi, kamu setir dewi, tiba-tiba jatuh dari ranjang kalian karena mimpi ternyata. Ya, ghina bil muna, tidak bisa orang kaya dengan lamunan. Bidommil mim, mu jam'u munyatin, lafadz munyah ay fala yahsulu, tidak akan berhasil opo ghina bil amani, dengan hayalan. Tidak akan mungkin berhasil kekayaan dengan hayalan. Bal bil qismati minallah ta'ala, akan tapi dengan pembagian Allah ta'ala. Nah, yang pertama adalah tidak bisa kaya dengan hayalan. Kalian sekarang sedang menempuh jalan supaya tidak menghayal. Ya, pendidikan. Apa guna pendidikan? Ada jawab? Apa guna pendidikan? Meningkatkan mutu diri. Untuk apa? Meningkatkan mutu diri. Diri kita harus berkualitas. Kalau Nabi, ya Nabi itu adalah mutu dirinya. Mutu diri Nabi adalah ya Nabi itu, pangkatnya Nabi. Nanti kalau sudah berkualitas dirinya baru Rasul. Nah, maka Nabi adalah pangkat dirinya, kualitas dirinya, mutu dirinya. Setelah itu baru Rasul. Jadi kekayaan itu tidak bisa ditempuh dengan cara menghayal. Ada cerita sedikit pendek. Ada seorang pengemis berada di atas batu. Batunya besar. Berhari-hari di situ. Kalau ada orang memberi, kasih, dia dapat uang. Kalau enggak, ya sudah, enggak. Suatu ketika ada orang tua renta, dia lewat situ, ditertawakan. Hai pemuda, mengapa kamu duduk sini? Minta-minta ya? Iya, saya minta-minta. Barangkali ada orang kasihan dengan saya. Saya nunggu takdir saya menjadi kaya. Takdir menjadi kaya dia. Orang sogeh wakmu. Kamu tahu di bawah batumu itu ada emas. Yang kamu duduk itu ada emas dia. Wah, terus dia semangat, dibukanya, tidak kuat, dipecahnya batu. Akhirnya dia bekerja. Akhirnya batunya dibeli orang lain karena sudah pecah kecil-kecil. Tak belinya batu berapa kubik jadinya, sedikit banyak dibeli. Akhirnya dia merenung. Oh iya, ternyata sugih itu harus bekerja keras. Batu tak pecah-pecah kecil-kecil dibeli orang.
Dulu setiap orang lewat aja itu batu, ndak ada gunanya. Tapi saya pecah kecil-kecil, jadi akhirnya dia cari batu, pecah-pecah kecil-kecil, akhirnya banyak dan dia menjadi kaya gara-gara batu. Dipecah kecil-kecil menjadi kaya. Sekarang banyak orang mecah batu, pabrik memecah batu supaya kaya mereka. Nah, itu cara mereka mencari uang. Wasyababu bil hidabi. Pemuda hidup ini fala yahsulu syababu bi hidabi sya'ri bil hinan. Wasyababu bil hinan. Yang kedua adalah seorang pemuda kok artinya kok pacar apa sih? Apa artinya? Oh, hidup itu semir, disemir. Wasyababu bil hidab. Pemuda dengan disemir rambutnya, tidak bisa. Seperti saya ini semir hitam tetap aja tua. Tidak bisa muda lagi. Nah, itu menghayal berarti. Wasyababu ingin jadi muda belia bil hidabi dengan disemir. Di sini artinya pacar ya. Pacar itu apa? Pacar ya pacar ya. Iya. Hah? Pitek. Pitek di sini. Lalu rambut. Pitek juga. Hah? Masuk pitek masuk di rambut ya? Hah? Pir. Semir lah, semir. Ini kan pacar terjemahannya. Muda kelawan pacar loh. Pacar. Tak pikir ini pacar. Pacar pasangan ya. Pacar pasangan. Ini muda dengan semir rambut. Tidak mungkin. Meskipun disemir berkali-kali semir tetap aja dia tua. Ya. Fala yahsulu syababu bi hidabi sya'ri bil hinna. Tidak akan berhasil seorang pemuda dan menyemir rambutnya bila dengan semir dan lain. Nah, itu tidak bisa muda karena semiran, tidak bisa. Itu khayal berarti. Jadi adalah sugih menghayal. Ada cerita tadi, pemuda duduk di atas batu. Ada orang tua lewat, diberitahu, di bawah batumu tuh ada emas itu. Bangun, dipecahnya kecil-kecil, terus dibeli orang batunya. Emasnya tidak ada. Itu, karena bekerja aja, banting pecah batu, kecil-kecil dijual, payu dia. Nah itu akibatnya. Oh kalau gitu harus bekerja. Tidak bisa, saya tidak bisa. Akhirnya bekerja keras dia, mencari batu besar-besar, dipecah-pecah kecil-kecil, laku dijual untuk aspalan, lumayan. Wasihatu bil adawiyati. Nah ini dengarkan baik. Sehat dengan berobat.
Tidak mungkin itu. Sehat dengan berobat. Itu tidak mungkin, kata Abu Bakar. Sehat kok apa? Sehat, untuk sehat kok berobat? Tidak bisa. Itu kata Abu Bakar. Tidak bisa sehat bil adawiyah. Jadi sehat ditambani, makan opo gitu. Tidak bisa. Fala tahsulu sihhatu binafsil adawiyah. Tidak akan berhasil sehat Anda dengan Anda mengobatinya. Bal bisyifa illahi ta'ala. Akan tetapi dengan Allah mengobatinya. Nah, jadi kalau akan sehat, maka Allah mengobatinya. Kiai-kiai dulu tuh jarang ke rumah sakit. Tidak mau ke rumah sakit. Wis ben sakit tidak apa. Dia munajat, melaparkan diri, dilaparkan perutnya, dikosongkan, munajat kepada Allah, sembuh. Saya punya kiai Adlan Ali, yang dari Cukir tahu Kiai Adlan Ali, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo, pengasuh Pondok Pesantren Putri Wali Songo. Itu saya dulu dengan Pak Syuhada Syarif itu adalah membantu kiai ini untuk bermacam-macam kegiatan. Suatu pagi saya dipanggil saya Din endi Syuhada wonten Yai celukno. Tak celuk di belakang rumahnya Pak Syuhada, dipanggil Pak Yai ke depan, ayo depan. Terus beliau duduk silo begini, dibukanya bajunya. Ini kan sabuk yang apa ombo itu loh. Dengan bahasa Jawa. Kula jenengan daftarkan haji nggih. Ceklek. Nah, jenengan hitung. Ceklek jikono itu. Ceklek. Jadi banyak kuncinya, ceklek. Dengan itu saya hitung-hitung ada sekitar 14.000. Ya, 1.400.000. Tak pikir kok daftar haji 1.400.000 sih loh. Padahal haji berapa? 22,5 juta. Hajinya 22,5 juta. Itu cuma 1.400. Terus saya matur Pak Syuhada, gimana Pak Syuhada niki? Ayo yang Surabaya. Ke Surabaya, nanti ongkos aku. Ongkosnya Pak Syuhada. Sampai di BNI di Jalan Aloha itu. Aloha itu sebelum toko buku ada bank, situ ada bank BNI. Kami tinggal di situ, turun di situ, kemudian masuk dalam. Kalian duduk aja, daftar kami. Bapak mau daftar haji? Ya. Sudah dapat? Belum. Siapa yang daftarkan? Kami ini disuruh oleh Yai Dlan untuk mendaftarkan. Ini ada uang 1.400. Oh, moga-moga. Diajak nyepi gitu loh. Ini Kiai Dlan sudah saya daftarkan lengkap 22,5 juta sudah kami lunasi. Ini tiketnya, sampai pulang nomornya, nanti sampai sudah. Ya Allah, begitu tahunya, padahal belum ada HP, belum ada WA, belum ada share-sharean, tapi beliau sudah tahu bahwa ada yang sudah mendaftarkan haji. Beliau asoknya cuma 1.400 rupiah. Padahal haji 22,5 juta. Waduh, ini ternyata sudah didaftarkan orang, sedang kami cari. Ya udah kalau gitu. Terus kami pulang sampai di Cukir lagi. Yai niki sampun wis ndi diterima lho. Kok wis daftar? Nggih, enten daftaraken. Sapa wonge? Boten kertas. Tidak tahu kami siapa yang daftarkan. Sudah terdaftar.
Oh ya, no, ya. Akhirnya sudah terdaftar dan sudah dibayar lunas oleh orang tadi. Terus saya kembalikan, ini artane wau yai 1.400.000. Wes iku awakmu, kan udah daftar aku. Aku terdaftar haji, wes itu awakmu. Wah, iki nomlo. Santri dapat uang 1.400, luar biasa. Senangnya luar biasa. Saya beritahu Pak Syuhada, ini ada uang 1.400 pemberian Kiai adalah ya, sehat tidak bisa, sudah sepuh. Kiai adalah sudah sepuh. Tapi kalau di Saudi Arabia sana seperti orang muda, gesit sekali, lincah sekali. Saya tidak tahu apa benar atau tidak. Saya cek ke orang-orang yang jadi ketuanya kan Kiai Delan. Ketua Kiai Delan, apa benar Kiai kalau di sana luar biasa? Ya, cepat sekali jalannya. Aku enggak pondal-pondal katanya. Itu kalau sudah dekat dengan Allah. Seorang Kiai kalau dekat dengan Allah luar biasa. Dekat itu dibantu oleh Allah. Ya, itu sebuah keutamaan bagi orang-orang yang sudah sepuh begitu. Kalau haji ibadah manasik namanya, manasik dibantu oleh Allah Subhanahu. Makalah yang ketiga dari 3 nasihat. An Umar radhiyallahu anhu husnut tawaddudi, sebagus-bagusnya mencintai, ay mahabbah, cinta, ilan nasi, kepada manusia, nisful akli, separuhnya akal. Sebagus-bagusnya mencintai manusia adalah separuh akal. Tinggal separuh toh. Kama rawa Ibnu Hibban, At-Tabrani wal mudaratun nasi shadaqatun, ay mulatafatun nasi bil qawli wal fi'li yusabu alaihi sawabas shadaqati wa kana min mudarati sallallahu alaihi wasallam. Mudaratun nasi, mudaratun nasi, berhubungan dengan manusia, berhubungan tok, itu sodakotun, itu sodakoh. Wa mulatafatun nasi bil qawli, man sawabas sodakoti, sebesar pahalanya sodakoh. Wa kana min mudaratihi, dan ada perputaran sesama manusia adalah sodakoh. Annahu la yadhummu ta'aman, annahu sesungguhnya kelakuan, la yadhummu ta'aman, tidak memberi makan, wala yahzanu khadiman, tidak kena dengan pembantu, wala yadribu imra'atan, dan tidak memukul wanita. Wal mudaratu ya tarkud dunya, wal mudaratu adalah meninggalkan dunia, li ajli din, karena agama. Meninggalkan dunia karena, yakni sebaliknya dari mudahana. Tarkul nas, meninggalkan manusia. Wa husnus soali, ini gimana?
bergaul dengan manusia itu tok, bergaul tok itu sudah sedekah. Nah, niatkan kalian kalau bergaul dengan sesama berarti sudah sedekah. Mulatafatun nasi bil qawli wal fi'li yusabu. Kalian mengasihi sayangi manusia dengan kata-kata, dengan perbuatan adalah pahala. Sedekah fakana min mudarati, karena putaran bersama manusia tadi. Itu artinya bahwa orang aktif dalam organisasi itu sudah berpahala dan sudah mendapatkan sedekah. 2, sedekah dan pahala. Kan luar biasa ya. Jadi kalian yang aktif di organisasi, yang duduk di sana muter-muter itu, keliling-keliling tok aja, berarti kalian sudah dapatkan pahala sedekah dan pahala bergaul dengan masyarakat. La yadumu ta'aman, tidak usah beri makan, tidak usah. Pokoknya keliling-keliling tok aja. Wala yanharu khadiman, dan tidak menyuruh-nyuruh orang lain sebagai pesuruh. Wala yadribu imra'atan, dan tidak memukul-mukul wanita. Itu sudah dapat pahala dan pahala sedekah. Pengurus tok enak ya. Jadi pengurus tok itu sudah pahala. Warawiri sudah berpahala dia. Dapat pahala sedekah dan pahala bergaul dengan sesama manusia. Wah, ini perlu dikejar jadi pengurus kali gitu. Wal mudaratu hiya tarkud dunya, sudah meninggalkan dunia li ajli din, semata-mata karena agama. Aksul mudahana, sebaliknya dari dunia. Wa husnus su'ali, dan bagusnya pertanyaan. Ailil ulama'i, kepada ulama. Innisful ilmi. Jadi kalau kalian itu sudah separuhnya ilmu. Separuhnya ilmu. Itu bertanya tok. Bayangkan kalau sudah dijawab penuh itu ilmunya. Tapi jarang sekali saya ada pertanyaan menang, saling melihat. Ada pertanyaan menang itu saking alimnya mereka. Kok amin sih? Ada pertanyaan? Tidak ada. Padahal pertanyaan separuh ilmu. Pertanyaan separuh ilmu. Li'annal ilma yahsulu bihi, sesungguhnya ilmu diperoleh dari pertanyaan itu. Pertanyaan melahirkan ilmu. Sebab begini, saya kalau tidak ditanya kadang-kadang tidak bisa kemana-mana, ya diputek di situ aja. Saya kalau ditanya bisa menyebar kemana-mana. Nah itu, akhirnya ya ngantuk aja. Nah itu kalau itu rahasianya bertanya. Ini bukan saya loh, ini kata si pengarang ini. Husnus soal, kebaikan dari bertanya adalah nisful ilmi, separuhnya ilmu. Wa husnut tadbir, kebaikan mikir-mikir. Kalian baca Al-Quran, kamu pikir tadbir. Tahu tadbir? Angen-angen lah, angen-angen. Tadbir itu angen-angen. Kalian baca Al-Quran sambil angen-angen sak maknane, kan luar biasa itu. Maca Quran angen-angen sak maknane. Itu tadbir namanya. Ijra'il umur, terhadap ilmu yang pungkasan, itu nisful ma'isyah. Membaca sambil angen-angen sak maknane itu nisful ma'isyah, separuhnya kehidupan. Wis ngene luar biasa, kamu ndak tanya, ndak macam-macam ya wis sembuh.
Jadi kalian angan-angan moco, angan-angan itu aja nisful maisha, separuh kehidupan. Waya maksabul insanil ladzi ya'isu bisababihi, yaitu insan manusia alladzi ya'isu bisababihi, dengan sebab-sebab kehidupan. Nah, itu artinya bahwa bertanya tentang separuh dari kehidupan. Ada dua hal di sini. Bagusnya pertanyaan adalah nisful ilmi wa husnul tadbir nisful ma'isyah. Dua ya. Ada dua hal yang bagus itu. Rungono. Husnul soal nisful ilmi. Wa husnul tadbir berarti nisful ma'isyah. Nah, itu ingat baik-baik. Maqalatur rabi'atu, makalah yang keempat. Judulnya supaya disenangi Allah, disenangi malaikat, dan disenangi maqalatur rabi'atu, supaya disenangi oleh Allah, disenangi oleh malaikat, dan disenangi oleh orang-orang muslim. Tiga ya. Supaya disenangi oleh Allah sekarang. An Utsmana radhiyallahu anhu man tarakat dunya bi anna qalla syab'a wal akla wal abghadha sanaa minan nasi ahabbahu Allah taala. Kalau ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, tinggalkan dunia dan sedikit sekali kenyang, makannya sedikit, tidak pernah marah. Aqallu syaba, sedikit kenyang. Wa aklu, karena makannya sedikit. Wa abghadu sana, tidak marah-marah. Itu berarti dia disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, disenangi oleh Allah taala berarti aqallu syaba, sedikit kenyang, sedikit makan. Wa akla, dan makan. Wa abghadu sana, tidak pernah marah-marah dengan manusia sama manusia. Itu akan disenangi oleh Allah taala. Li'annahu tarkar riya wat tafakhur, li'annahu tarkur riya, meninggalkan riya, pamer namanya, wat tafakhur, tafakhur tuh omong gede, omong besar apa? Omong besar apa nama? Gede omongan ya, gede omong. Karena orang yang takut kepada Allah akan meninggalkan riya dan akan tafakur. Nah, itu yang kedua. Yang pertama. Yang pertama tadi adalah sedikit makan, syab'a wal akla, wa abghadana, dan tidak pernah marah. Wa man taraka dzunuba ahabbul malaikah. Barang siapa meninggalkan dosa, maka akan disukai oleh malaikat. Kalau ingin disukai malaikat, tinggalkan maksiat. Li'annahu la yata'ibul katabata alladzina yaktubuna sayiat. Sesungguhnya perbuatan dosa la yata'attabul katabata, iku tidak terjadi. Alladzina yaktubuna sayiat, dan tidak akan ditulis tentang perbuatan sing elek. Tidak akan ditulis perbuatan elek. Itu makanya tarku dzunuba ahabbul malaika, meninggalkan dosa disukai oleh malaikat. Sekarang dicintai ahabbul muslimun. Wa man hasamat tam'a anil muslimin, tidak tamak terhadap miliknya orang lain. Nah,
tidak tamak terhadap miliknya orang lain, ay qatahu anhum, tidak tamak terhadap miliknya orang lain, ahabbul muslimun, maka akan dicintai oleh orang-orang muslim. Ngalan, ngalan itu nerima ing pandum. Nah, nerima ing pandum maka dicintai oleh orang muslimin. Li'annahu la yukatsiru qulubahum, karena tidak menyumpekkan hati mereka. Tidak sumpek mereka. Ini panjang. Rabbi fa'fana bibarakati wajina hukna bihurmati wa amina fi tariqati wa mu'afati. Rabbi fa'fana bibarakati wa dinal husna bi hurmati wa amina fi tariqati wa mu'afati minati. Rabbi fa'fana bibarakati wa dinal husna bi hurmati wa amina fi tariqati wa mu'afati. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda jadi ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.